Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suluk nurani, di antara sunyinya malam, ketika langkah dunia mulai melambat dan hati perlahan kembali ke dalam dirinya sendiri, ada ruang bening tempat manusia bisa mendengar apa yang selama ini terlewat. Dalam keheningan itulah para leluhur Jawa menitipkan satu pitutur halus bahwa tidak semua kekuatan lahir dari kata yang diucapkan, dan tidak semua kedalaman tumbuh dari ilmu yang dipamerkan. Ada jalan sunyi yang justru terbuka ketika manusia belajar diam, menepi sejenak, dan menahan gejolak batinnya. Puasa batin bukan tentang meniadakan kehidupan, melainkan tentang merapikan hati. Ia adalah ikhtiar untuk mengurangi suara nafsu, agar bisikan nurani dan petunjuk ilahi dapat terdengar lebih jernih. Para sepuh meyakini bahwa dalam kesederhanaan menahan diri tersimpan kekuatan yang tidak mencolok, namun menenangkan dan menuntun. Malam ini, di Suluk Nurani, kita akan melangkah pelan, menyusuri makna puasa batin, bukan sebagai ajian untuk dikejar, dan bukan pula sebagai kesaktian untuk dibanggakan, melainkan sebagai ruang perenungan, agar hati kita semakin peka, dan kembali mengenali arah pulangnya. Sebelum kita melangkah lebih dalam, saya mengajak panjenengan untuk menekan tombol subscribe, memberikan like sebagai tanda kebersamaan, serta menuliskan di kolom komentar dari mana panjenengan menyimak dan apa yang terasa di hati saat mendengarkan kisah ini. Semoga setiap kata yang mengalir malam ini menjadi pengingat yang lembut, meneduhkan batin, dan mengantar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu waktu yang tidak tercatat oleh kalender dan tidak bisa diikat oleh jam, para leluhur Jawa telah lebih dahulu memahami satu kebenaran halus tentang jalan ilmu. Mereka menyadari bahwa tidak semua pengetahuan bisa dicapai dengan kecerdasan pikiran, dan tidak semua kesaktian bisa dipanggil dengan suara lantang. Ada ilmu yang justru menjauh ketika manusia terlalu sibuk mencari, terlalu keras memanggil, dan terlalu ingin segera memiliki. Di tengah sunyi malam, ketika alam menurunkan nadanya dan kehidupan berjalan lebih pelan, para pinisepuh Jawa dahulu tidak ramai mengucapkan mantra atau memanggil kekuatan dari luar dirinya. Mereka memilih menundukkan rasa, menahan gejolak batin, dan mengosongkan diri dari keinginan-keinginan halus yang sering tidak disadari telah menguasai hidup. Bagi mereka, jalan menuju ilmu sejati bukanlah jalan menambah kemampuan, melainkan jalan mengurangi beban batin. Manusia pada masa kini sering memandang kesaktian sebagai sesuatu yang tampak dan bisa dibuktikan. Kesaktian dianggap sah ketika terlihat, terdengar, atau mampu ditunjukkan kepada orang lain. Namun pandangan ini sangat berbeda dengan cara leluhur memaknai kekuatan. Mereka justru meyakini bahwa ilmu paling dalam sering tersembunyi di balik kesederhanaan, dan kekuatan paling besar lahir dari batin yang tidak lagi sibuk ingin terlihat berkuasa. Ada pitutur lama yang jarang diucapkan secara terang, bahwa orang yang benar-benar berilmu tidak selalu dikenal karena kesaktiannya. Ia dikenali dari ketenangan langkahnya, dari bening sorot matanya, dan dari cara kehadirannya yang tidak meninggalkan kegelisahan di sekitarnya. Seolah hidup telah mengalir selaras dengannya, tanpa perlu dipaksa dan tanpa perlu dipertontonkan kepada siapapun. Puasa batin dalam pandangan kejawen tidak sekadar dimaknai sebagai menahan lapar atau dahaga. Ia bukan pula sekadar menjauh dari kenikmatan jasmani. Puasa batin adalah laku sunyi untuk menata rasa, membersihkan niat, dan mengendapkan batin agar manusia tidak lagi dikendalikan oleh pamrih, ambisi, dan dorongan halus yang sering menyamar sebagai kebaikan. Para leluhur memahami bahwa mantra dan ajian hanyalah alat, dan alat tidak akan pernah lebih kuat dari tangan yang menggunakannya, sementara tangan itu sendiri digerakkan oleh batin. Jika batin masih gaduh, penuh keinginan tersembunyi, maka alat apapun akan mengikuti kegaduhan itu. Karena itulah puasa batin
ditempatkan sebagai gerbang awal, agar ilmu tidak memperbesar ego, melainkan memperhalus jiwa. Dalam keheningan itulah, para sepuh menemukan satu rahasia yang jarang disentuh oleh manusia modern, bahwa puasa batin bukanlah laku yang keras dan memaksa, melainkan laku yang halus dan melepaskan. Ia bukan jalan untuk menjadi hebat, tetapi jalan untuk kembali pulang pada kesadaran sejati. Ketika batin berpuasa, suara hati menjadi lebih jelas dan rasa menjadi lebih peka. Perlahan, kehidupan mulai berbicara dengan caranya sendiri, melalui kejadian-kejadian kecil, melalui pertemuan yang tampak kebetulan, dan melalui jalan hidup yang terasa lebih selaras tanpa banyak perlawanan. Bukan karena masalah menghilang, tetapi karena batin tidak lagi dikuasai oleh masalah itu sendiri. Maka pembahasan ini bukanlah tentang kesaktian untuk menguasai, dan bukan pula tentang ilmu untuk menundukkan. Yang diketuk adalah pintu lama, pintu yang dahulu dijaga oleh keheningan, pintu yang hanya dibukakan bagi mereka yang bersedia masuk tanpa membawa kesombongan, tanpa keinginan berlebih, dan tanpa nafsu untuk memiliki. Leluhur Jawa selalu mengingatkan bahwa ilmu sejati tidak pernah datang kepada mereka yang tergesa. Ia justru mendekat kepada mereka yang sabar, yang hening, dan yang bersedia berpuasa dalam batinnya. Dari sinilah perjalanan dimulai. Dari sebuah pintu sunyi yang sering terlewatkan, namun menyimpan kedalaman yang tak pernah habis untuk direnungkan. Dalam pandangan banyak orang, mantra dan ajian sering diposisikan sebagai puncak dari kesaktian, sesuatu yang dianggap mampu menghadirkan kekuatan, perlindungan, atau pengaruh tertentu ketika diucapkan dan diamalkan dengan benar. Tidak sedikit yang mengira bahwa semakin banyak mantra yang dikuasai, semakin tinggi pula ilmu seseorang. Namun para leluhur Jawa memandang hal ini dengan cara yang jauh lebih tenang dan mendalam. Bagi para sepuh, mantra dan ajian tidak pernah dianggap sebagai sumber kekuatan itu sendiri. Keduanya hanyalah sarana, alat yang membantu mengarahkan daya batin manusia. Seperti pisau yang tajam, ia bisa digunakan untuk menyiapkan makanan atau melukai, tergantung pada tangan dan niat yang menggerakkannya. Maka perhatian utama leluhur bukan pada alatnya, melainkan pada batin orang yang memegangnya. Disinilah perbedaan mendasar antara cara pandang lahir dan batin. Cara pandang lahir sibuk mengumpulkan, menghafal, dan menambah. Sementara cara pandang batin justru berhenti sejenak untuk bertanya, apakah batin yang mengucapkan mantra itu sudah jernih atau masih dipenuhi pamrih yang tersembunyi? Leluhur memahami bahwa batin yang belum selesai dengan dirinya sendiri akan membawa kegaduhan ke dalam ilmu apapun yang disentuhnya. Manusia modern sering terjebak pada keinginan untuk membuktikan. Kesaktian dinilai dari seberapa nyata hasilnya dan seberapa cepat efeknya terasa. Namun bagi para leluhur, ilmu yang terlalu ingin dibuktikan justru rawan menumbuhkan kesombongan. Mereka lebih percaya pada ilmu yang bekerja diam-diam, tanpa perlu dipamerkan, tanpa perlu diumumkan, dan tanpa menimbulkan jarak dengan sesama. Ada pitutur halus yang menyebutkan bahwa orang yang benar-benar berilmu tidak selalu dikenal karena kemampuannya, tetapi karena keteduhan yang ia bawa. Kehadirannya tidak menekan, ucapannya tidak melukai, dan langkah hidupnya tidak menimbulkan kegelisahan. Inilah tanda bahwa ilmu telah menyatu dengan batin, bukan sekadar menempel di ingatan. Mantra bekerja di lapisan suara, ajian bekerja di lapisan energi, namun batin bekerja di lapisan niat. Dan niat adalah akar dari seluruh gerak manusia. Jika niat masih diliputi keinginan untuk menguasai, mengungguli, atau diakui, maka ilmu apapun akan mengikuti arah niat itu. Bukan menjadi penolong, tetapi berpotensi menjadi penjerat bagi diri sendiri. Karena itulah, para leluhur menempatkan puasa batin sebagai gerbang awal, bukan untuk meniadakan mantra dan ajian, tetapi untuk memastikan bahwa ketika ilmu itu hadir, ia tidak memperbesar ego. Puasa batin membersihkan ruang di dalam diri, agar ilmu tidak bertabrakan dengan keinginan halus yang belum disadari.
Dalam tradisi kebatinan Jawa, seseorang tidak akan langsung diajari mantra atau ajian sebelum batinnya ditempa melalui laku sunyi. Bukan karena ilmunya dirahasiakan, tetapi karena para sepuh memahami bahwa ilmu tanpa kesiapan batin hanya akan menambah beban. Seperti menuangkan air jernih ke dalam wadah yang masih kotor, hasilnya tidak akan pernah benar-benar bening. Laku puasa batin mengajarkan manusia untuk berhenti sejenak dari dorongan ingin segera bisa, ingin segera sakti, dan ingin segera dipandang. Di ruang hening inilah batin belajar mengenali dirinya sendiri, mengenali amarah yang halus, keserakahan yang tersamar, dan pamrih yang sering bersembunyi di balik niat baik. Ketika batin mulai jernih, mantra dan ajian menemukan tempatnya yang tepat. Ia tidak lagi digunakan untuk menguasai, melainkan untuk menata, tidak lagi untuk menundukkan, melainkan untuk menyelaraskan. Ilmu tidak berdiri di depan batin, tetapi berjalan di belakangnya, mengikuti arah kesadaran yang telah matang. Para leluhur tidak menolak kesaktian, tetapi mereka sangat berhati-hati terhadap kesaktian yang lahir sebelum waktunya. Mereka lebih memilih batin yang tenang daripada kemampuan yang mencolok, sebab mereka tahu kekuatan sejati tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berakar pada batin yang telah belajar menepi, mengendap, dan berpuasa dari keinginan untuk terlihat. Puasa batin dalam pandangan kejawen sering disalahpahami sebagai laku yang berat dan penuh larangan. Banyak yang mengira puasa batin sama dengan menahan lapar, menjauh dari kenikmatan jasmani, atau mengasingkan diri dari kehidupan. Padahal, bagi para leluhur Jawa, puasa batin adalah laku yang sangat dekat dengan keseharian, laku yang halus, dan sering berjalan tanpa disadari oleh pelakunya sendiri. Puasa batin bukan tentang menyiksa diri, melainkan tentang menata rasa. Leluhur memahami bahwa di dalam diri manusia ada satu pusat kesadaran yang lebih dalam daripada pikiran, yaitu rasa. Rasa inilah yang menjadi pintu pengetahuan sejati. Pikiran hanya berfungsi menata, mengolah, dan memberi bentuk pada apa yang telah ditangkap oleh rasa. Ketika rasa keruh, pikiran akan mudah tersesat. Ketika rasa jernih, pikiran akan berjalan pada tempatnya. Karena itu, puasa batin dipahami sebagai proses membersihkan rasa dari pamrih, ambisi, dan keinginan-keinginan halus yang sering menyamar sebagai niat baik. Leluhur melihat bahwa banyak manusia merasa dirinya berbuat benar, padahal batinnya masih digerakkan oleh keinginan untuk diakui, dipuji, atau merasa lebih tinggi dari yang lain. Puasa batin membantu manusia melihat lapisan-lapisan halus ini tanpa perlu menghakimi. Dalam ajaran kejawen, puasa batin tidak pernah dimaksudkan untuk menghilangkan diri, apalagi meniadakan kehendak hidup. Yang dilebur adalah ego yang ingin menguasai. Dalam konsep manunggaling kawula lan Gusti, manusia tidak lenyap, tetapi mengendapkan rasa aku agar tidak terus menirus menabrak irama kehidupan. Ketika ego mengendap, kehendak pribadi tidak lagi berlawanan dengan kehendak semesta. Para leluhur sering mengibaratkan batin seperti air di telaga. Ketika air itu keruh karena lumpur keinginan, amarah, dan pamrih, maka cahaya bulan yang jatuh ke dalamnya akan tampak pecah dan bergetar. Namun ketika air dibiarkan tenang, tanpa diaduk dan tanpa dipaksa jernih, bayangan bulan akan hadir utuh dengan sendirinya. Puasa batin adalah proses membiarkan batin tenang, bukan memaksanya menjadi suci. Puasa batin juga bukan laku yang harus diumumkan. Justru ia sering berjalan dayam-dayum dalam cara seseorang menyikapi hidup, menahan ucapan ketika ingin membalas, memilih diam ketika ingin membenarkan diri, dan memberi ruang ketika rasa ingin menguasai. Semua itu adalah bentuk puasa yang paling halus, karena tidak terlihat oleh mata dan tidak tercatat oleh siapapun. Dalam tradisi leluhur, puasa batin ditempatkan sebagai fondasi sebelum seseorang melangkah lebih jauh ke dalam ilmu apapun. Bukan karena leluhur takut ilmu disalahgunakan, tetapi karena mereka memahami bahwa batin yang belum selesai akan menyeret ilmu ke arah yang keliru. Ilmu yang seharusnya meneduhkan justru bisa melukai jika dipegang oleh batin yang masih gaduh. Puasa batin
mengajarkan manusia untuk tidak selalu mengikuti dorongan pertama. Ada jarak yang diciptakan antara rasa dan tindakan. Di jarak inilah kesadaran tumbuh, manusia belajar eling dan waspada terhadap gerak batinnya sendiri. Bukan untuk menekan emosi, tetapi untuk mengenalinya dengan jujur dan membiarkannya mereda secara alami. Ketika puasa batin dijalani dengan sabar, perlahan batin menjadi lebih lapang. Kehidupan tidak serta-merta menjadi mudah, tetapi cara memandang hidup berubah. Masalah tidak lagi dilihat sebagai musuh, melainkan sebagai bagian dari proses pengendapan rasa. Kesulitan tidak lagi dianggap hukuman, tetapi sebagai cara hidup membentuk kedewasaan batin. Di titik ini, puasa batin mulai terasa bukan sebagai beban, melainkan sebagai rumah. Ada ketenangan yang tidak dibuat-buat, ada kejernihan yang tidak dipaksakan. Leluhur menyebut keadaan ini sebagai awal dari batin yang mulai mengenali dirinya sendiri. Dari sinilah jalan selanjutnya terbuka, bukan menuju kesaktian yang tampak, tetapi menuju keselarasan yang hidup dan terus bekerja dalam diam. Puasa batin sering dianggap sebagai laku yang hanya bisa dijalani oleh mereka yang menarik diri dari dunia. Padahal dalam pandangan leluhur Jawa, justru kehidupan sehari-hari lame dan utama, puasa batin itu berlangsung. Ia tidak menuntut tempat khusus, waktu khusus, atau ritual besar. Puasa batin hidup di tengah pasar, di ruang kerja, di rumah tangga, dan di setiap perjumpaan manusia dengan manusia lainnya. Laku pertama puasa batin dimulai dari menahan reaksi. Bukan menahan emosi dengan menekan, tetapi memberi jeda sebelum bertindak. Ketika rasa marah muncul, ketika tersinggung datang, atau ketika keinginan membalas menguat, manusia diajak berhenti sejenak, menarik napas pelan, menyadari apa yang bergerak di dalam batin, lalu membiarkan rasa itu turun dengan sendirinya. Di jeda inilah puasa batin bekerja paling awal. Laku berikutnya adalah mengurangi pamrih. Pamrih sering bersembunyi di balik niat baik. Berbuat baik agar dipuji, bekerja keras agar dihargai, atau membantu dengan harapan balasan. Leluhur mengajarkan puasa dari pamrih ini dimulai dari hal kecil, melakukan kewajiban tanpa banyak menuntut hasil, memberi tanpa merasa lebih, dan bekerja tanpa terus menghitung untung rugi. Puasa ini terasa berat karena tidak terlihat, tetapi justru di sanalah batin dilatih menjadi ringan. Puasa batin juga hadir dalam kesediaan untuk diam. Diam yang bukan pelarian, melainkan kehadiran penuh. Menyediakan waktu sejenak tanpa hiburan, tanpa percakapan, dan tanpa tujuan apapun. Cukup duduk, bernapas pelan, dan menyadari keberadaan diri. Tidak perlu mantra dan tidak perlu doa panjang. Kesadaran yang jujur terhadap apa yang muncul di dalam batin sudah menjadi laku yang sangat dalam. Laku selanjutnya adalah narimo tanpa menyerah, menerima keadaan apa adanya tanpa mematikan usaha. Leluhur membedakan antara menerima dan pasrah buta. Narimo adalah kesadaran bahwa hidup berjalan bertahap, bahwa tidak semua bisa dipaksa sesuai keinginan. Namun tanggung jawab tetap dijalani dengan sungguh-sungguh. Dalam narimo inilah puasa batin melatih manusia untuk tidak terus-menerus berperang dengan kenyataan. Dalam keseharian, puasa batin juga tampak dalam kebiasaan menahan ucapan. Tidak semua yang benar harus diucapkan. Tidak semua yang diketahui perlu diumumkan. Memilih diam ketika ingin membenarkan diri, dan memilih lembut ketika ingin mengalahkan. Ini adalah puasa yang paling halus, karena ego sering bersembunyi di balik keinginan untuk terlihat benar. Para leluhur meyakini bahwa ketika laku-laku kecil ini dijalani dengan sabar, tanpa dipamerkan dan tanpa diceritakan, perubahan akan terjadi dengan sendirinya. Cara berpikir menjadi lebih tenang, keputusan terasa lebih tepat, dan hidup seolah dituntun tanpa suara. Inilah yang disebut ilmu yang bekerja diam-diam. Ilmu yang tidak meminta pengakuan, tetapi terasa dampaknya. Puasa batin tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Masalah tetap datang, ujian tetap hadir, dan kesulitan tetap menghampiri. Namun perbedaannya terletak pada cara batin memikulnya. Masalah tidak lagi menenggelamkan, emosi tidak lagi menguasai,
dan rasa tidak lagi menyeret tindakan ke arah yang merusak. Batin menjadi tempat yang lebih lapang untuk menerima apapun yang hadir. Di tahap ini, puasa batin mulai terasa sebagai laku yang membumi. Ia tidak mengangkat manusia ke langit, tetapi menjejakkan manusia dengan lebih sadar di bumi. Tidak menjauhkan dari kehidupan, tetapi justru memperhalus cara menjalani kehidupan itu sendiri. Dari sinilah keselarasan perlahan tumbuh. Bukan karena hidup menjadi sempurna, tetapi karena batin tidak lagi selalu menuntut dunia mengikuti kehendaknya. Leluhur Jawa memahami bahwa laku besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil. Puasa batin yang sejati tidak ditandai oleh perubahan yang mencolok, tetapi oleh ketenangan yang menetap. Dan dari ketenangan inilah jalan menuju pemahaman yang lebih dalam terbuka dengan sendirinya, tanpa dipaksa dan tanpa dicari-cari. Pada tahap terdalam perjalanan ini, puasa batin tidak lagi terasa sebagai laku menahan, melainkan sebagai keadaan alami. Batin tidak sibuk mengatur, tidak tergesa menilai, dan tidak lagi berusaha menundukkan keadaan. Ada rasa diam yang hidup, ada kesadaran yang berjaga tanpa tegang. Leluhur Jawa menyebut keadaan ini sebagai batin sing wis ngendap, batin yang telah selesai dengan gejolaknya sendiri dan tidak lagi mudah diguncang oleh hiruk-pikuk dunia. Di titik inilah mengapa puasa batin dianggap lebih sakti daripada mantra dan ajian. Mantra membutuhkan waktu, tempat, dan tata cara. Ajian membutuhkan hafalan, fokus, dan syarat tertentu. Namun puasa batin bekerja tanpa dipanggil dan tanpa disadari. Ia hadir dalam setiap langkah, dalam setiap keputusan, dan dalam setiap perjumpaan hidup. Kesaktian tidak lagi dirasakan sebagai kemampuan khusus, tetapi sebagai cara hidup yang selaras. Orang yang telah berjalan sejauh ini tampak biasa di mata dunia. Ia tetap bekerja, tetap menghadapi masalah, dan tetap menjalani kehidupan seperti manusia lainnya. Namun, ada perbedaan halus dalam cara ia memikul hidup. Masalah tidak lagi dipandang sebagai musuh, melainkan sebagai penata rasa. Kesulitan tidak lagi dianggap hukuman, tetapi sebagai cara kehidupan, menghaluskan batin agar tidak keras menghadapi dunia. Kesaktian sejati dalam pandangan leluhur bukanlah kemampuan untuk menguasai orang lain, melainkan kemampuan untuk menundukkan diri sendiri. Menundukkan amarah tanpa menekan, menundukkan ego tanpa merendahkan, dan menundukkan keinginan tanpa mematikan semangat hidup. Inilah kesaktian yang tidak menciptakan jarak, tetapi justru menghadirkan keteduhan bagi siapapun yang mendekat. Ketika puasa batin telah menyatu dengan hidup, seseorang tidak lagi sibuk mengejar pengakuan. Ia tidak merasa perlu dikenal sebagai orang berilmu, tidak tergoda untuk memperlihatkan kedalaman batinnya, dan tidak resah ketika tidak dipahami. Semakin sedikit pamrih, semakin lapang ruang di dalam diri. Dan justru dari kelapangan itulah pengaruh bekerja tanpa disengaja. Leluhur sering menyampaikan pitutur halus bahwa semakin seseorang tidak mengejar kekuatan, semakin besar kekuatan itu bekerja melalui dirinya. Semakin ia tidak ingin terlihat, semakin dalam pengaruh kehadirannya. Karena ketika pamrih luruh, batin tidak lagi menghalangi aliran semesta. Pada saat itu manunggaling kaulalan Gusti tidak lagi menjadi konsep, melainkan pengalaman hening yang tidak perlu diumumkan. Puasa batin pada tahap ini bukan lagi tentang menahan, tetapi tentang ngelakoni, kanti, sadar, hadir sepenuhnya dalam setiap aktivitas, berbicara dengan rasa, bekerja dengan niat yang jernih, dan menyerahkan hasil tanpa kehilangan tanggung jawab. Ada usaha yang sungguh-sungguh, namun tidak disertai kegelisahan berlebih. Ada doa yang mengalir, meski tidak selalu diucapkan dengan kata. Pada akhirnya jalan puasa batin bukanlah jalan untuk menjadi lebih tinggi dari sesama, melainkan jalan untuk kembali pulang ke kesadaran asal, pulang ke rasa yang bening, dan pulang ke hubungan yang jujur antara manusia, alam, dan Gusti. Leluhur Jawa tidak pernah mengajarkan ilmu untuk menguasai kehidupan, tetapi untuk menyatu dengannya, agar manusia
tidak terus hidup dalam perlawanan batin yang melelahkan. Jika setelah menyimak kisah ini, batin panjenengan terasa sedikit lebih hening, sedikit lebih lapang, dan sedikit lebih sadar akan gerak hidup sendiri, maka sejatinya puasa batin telah mulai bekerja. Tidak perlu merasa sudah sampai, dan tidak perlu merasa lebih tahu. Cukup lanjutkan hidup dengan eling, waspada, dan narimo setia pada kesadaran kecil yang tumbuh hari demi hari. Sebelum kita menutup perjumpaan ini, saya mengajak panjenengan untuk menekan tombol subscribe, memberikan like, dan menuliskan komentar di kolom yang tersedia. Dari kota atau daerah mana panjenengan menyimak, serta pelajaran batin apa yang paling terasa dari kisah ini. Dukungan panjenengan bukan sekadar angka, tetapi bagian dari perjalanan agar suluk nurani terus hidup dan menebar keteduhan. Semoga apa yang dibagikan malam ini menjadi manfaat, menambah keimanan, dan menguatkan hati panjenengan dalam menjalani hidup. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan batin kita, menjernihkan niat kita, menuntun langkah kita, dan menjaga kita dalam kesadaran yang lembut. Semoga setiap kesulitan diberi makna, setiap penantian diberi kesabaran, dan setiap perjalanan diberi keteduhan. Amin.